warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wa tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Pengajian kita tahapan atau langkah yang ke-10 ar-ridha. Jamaah santri suluk Pondok Pesantren Al-Amin yang berbahagia. Ridha salah satu dari yang 12 langkah-langkah menuju sampainya kepada Allah. Ridho ini sebagai definisinya banyak yang mendefinisikan ridho. Salah satu sururul qalbi bi murril qada, gembiranya hati dengan berlalunya qada, ketentuan. Ada yang mendefinisikan juga thayyibun nafsi bima yusibuhu wa yafutuhu ma'a adamit taghayyur. Thayyibun nafsi, jiwanya tetap baik dengan apa yang menimpa dia dan juga apa yang hilang daripadanya tanpa ada perubahan. Jadi datang musibah, datang keberuntungan, datang kerugian, dia tetap tidak berubah. Satu kisah, Abu Hanifah datang kabar tenggelam kapalnya, kapal usaha. Apa dia ucapkan? Alhamdulillah. Kemudian suatu saat kabar selamat kapalnya, dia ucapkan Alhamdulillah. Lalu ditanya beliau, ya Syekh, kenapa demikian tetap Alhamdulillah? Jika kapalku itu tenggelam, saya mengucapkan Alhamdulillah karena tidak lagi dibebankan Allah. Harta itu bagiku sebagai amanah. Amanah itu tidak ringan. Kemudian beruntung atau selamat, saya ucapkan Alhamdulillah. Mungkin di situ saya bersyukur kepada Allah dengan nikmat keselamatan yang dia berikan. Jadi ridho ini perlu. Kalau orang-orang ridho akan bahagia hatinya. Tapi kalau tidak ridho, as-sukh, marah, itu akan susah hatinya. Maka pelajarilah selalu ridho. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Allah lah yang menakdirkan, apa yang dia kehendaki, dia yang memperbuat. Anta turid wa ana urid. Inna Allah fa'alul lima yurid. Anda mau, saya pun mau, tetapi kemauan Allah lah yang terjadi, karena dia yang hakikatnya yang memperbuat. Ridhoilah. Ada doa apabila pagi dan sore
dianjurkan membaca radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Siapa yang membaca ini, kana haqqan 'ala Allahi an yurdiyahu, adalah hak atas Allah untuk meridhoinya. Jadi nampakkan dulu, ucapkan dulu, buktikan dulu keriduanmu kepada Allah, sehingga Allah pun ridho kepadamu. Siapa hamba yang ingin berjumpa kepada Allah, Allah pun ingin berjumpa dengannya. Siapa yang cinta dan ridho mau jumpa dengan Allah, Allah pun demikian. Maka ridhoi Allah sebagai Tuhanmu, ridhoi Muhammad sebagai Rasul utusannya, dan ridhoi Islam ini sebagai agama yang diberikan Allah. Coba kita baca semua. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Inilah. Kemudian kita singkat saja nomor berapa? 11. At-tawakkul. Tawakal sebagai definisinya, huwa thiqatu bima 'indallah wal ya's amma fi aidin nas, yaitu percaya dengan barang yang ada di sisi Allah dan tidak mengharapkan yang ada pada manusia. Tawakal itu gambarannya begini. Seandainya Anda jatuh di tengah lautan yang luas, tidak ada kapal, tidak ada orang, tidak ada manusia, lalu kemana lagi engkau mau minta tolong? Maka kepada Allah lah jadinya. Hanya itu. Dan tawakal ini berserah diri kepada Allah betul-betul. Ada tawakal 3 macam. Ada tawakal kepada manusia, ada tawakal kepada harta, ada tawakal kepada Allah. Tawakal kepada manusia itu tawakal yang fasik, yang tidak baik, sesat. Tawakal yang kepada harta itu juga tidak benar. Manusia akan mati, harta bisa hancur, tapi yang benar tawakal kepada Allah. Coba bayangkan dan lihat burung di sangkarnya, di tempatnya di kayu itu. Pagi dia dalam keadaan lapar, terbang mencari nafkah makan. Sore dia pulang kenyang. Malam dia tidur nyenyak. Dia tawakal kepada Allah. Dia tidak punya hasil. Dengan tawakal burung seperti itu, Allah memberikan rezekinya. Pagi lapar, berangkat dia. Jadi burung yang terbang itu seperti ada magnet. Terbang dia terus ke pohon, dapat dia makanan. Kadang ulat, kadang daun, bunga dan sebagainya. Pulang sore dia kenyang.
Katanya kalau manusia itu tawakalnya seperti tawakal burung, maka dia tidak susah, selalu tenang dan bahagia, dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki yang dia tidak duga-duga. Tapi banyak manusia nggak percaya kepada Tuhan. Dia meyakini tenaganya. Dia melihat pikiran otaknya yang cukup cerdas. Banyak orang yang kuat tenaganya, belum tentu kaya raya. Banyak orang pintar, cakap, pintar berpikir, hitungan ekonomi, tapi begitu-begitu saja. Jadi tawakallah kepada Allah, serahkan kepada Allah, tetapi bukan dalam artian tidak berusaha, ikhtiar. Ada berusaha ikhtiarnya, baru tawakal kepada Allah. Itulah paham Ahlussunnah wal Jamaah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan atas Allah maka tawakallah kamu jika kamu orang beriman. Jadi ada ayat Al-Quran banyak di sini yang menyuruh kita untuk selalu bertawakal kepada Allah. Man qala hina yakhruju min baitihi bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah yuqalu lahu hudiyat wa kufiyat wa wukiyat. Fayaqulu syaitan li syaitan akhar kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Ini sangat bagus dibaca di saat kita mau keluar dari rumah. Siapa yang membaca bacaan ini, dia mendapat petunjuk, dicukupkan baginya apa yang dia maksud hajatnya, dan dia dipelihara. Singkat bacaannya, tulis ini. Bacaan di saat mau keluar rumah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Ini pagar jika Anda ingin berjalan ataupun keluar rumah menuju perjalanan, jangan lupa ini. Keluar rumah, baca ini. Anda akan mendapat petunjuk dan dicukupkan, dan Anda dipelihara. Juga tawakal ini ada 3 tingkatannya. Yang paling rendahnya, Anda bertawakal kepada Allah seperti orang yang mewakilkan beserta wakil. Namanya ada seorang, kuwakilkanlah engkau memelihara mobil ini. Dialah sebagai wakil. Itu paling rendahnya. Sedangkan tawakal pertengahan, antakuna ma'allahi ta'ala katifli ma'ummihi la yarji'u fi jami' umuri illa ilayha. Anda bertawakal beserta Allah seperti anak kecil beserta ibunya. Semua urusan dia serahkan kepada ibunya. Nah, ini pertengahan. Sedangkan tawakal yang paling tinggi, antakuna ma'allahi ta'ala kalmarid baina yadai tadbib. Engkau bertawakal kepada Allah seperti
penyerahan orang yang sakit kepada dokter. Kau sudah merasa sakit betul-betul, kau tidak merasa ada daya dan upaya untuk menyembuhkan penyakit, kau serahkan dirimu kepada dokter, untuk dialah yang mengurusmu, mengobatimu supaya engkau sembuh dari penyakit. Nah, inilah tawakal yang paling tinggi. Tawakal ini adalah buah dari iman dan makrifat yang paling besar. Dan juga tawakal ini sebab yang paling penting untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Jadi kalau sudah kau yakin kepada Allah semuanya, kau serahkan kepadanya, di samping Anda berikhtiar terus, Anda merasa tenang. Coba banyak orang sekolah tujuannya mencari ijazah, dapat ijazah mencari pekerjaan, dapat pekerjaan maksudnya supaya gaji besar. Apalagi orang yang cenderung mencari-cari harus PNS, harus P3K, itu hakikatnya orang yang kurang tawakal itu. Mau tawakal ke pemerintah, tawakal kepada manusia. 280 juta rakyat Indonesia, paling 4 juta yang pegawai negeri. Yang lainnya itu hidup. Banyak orang-orang kaya. Buya waktu petugas haji dulu di Makkah, yang paling banyak naik haji bukan pegawai negeri, orang-orang petani, pekerja keras, tapi dia menabung. Pegawai negeri yang haji karena petugas juga pemerintah. Jadi Anda yakinlah rezeki Allah yang mengatur. Anda di sini ke dunia ini menjemput rezeki yang sudah Allah tentukan. Dia ocok pebaiko dari angoko mengatur rezeki baik mau kayo. Dari ayam mengatur rezeki baik mau kayo ayam. Ngalo ya karejo. Bukan kita, Allah yakin itu. Dengan tawakalmu kepada Allah, yakin kau kepada Allah. Dan semua itu ada hikmahnya. Orang kaya ada hikmahnya supaya dia ada yang membeli cabai, sayur, terong, membeli mobil. Ada orang miskin, ada hikmahnya. Coba kalau semua orang miskin, nggak ada yang mampu membeli mobil, kereta, membangun rumah megah. Coba orang kaya semua, nggak ada orang yang mau jual di pasaran kaki lima. Ada hikmahnya itu, maka Anda ridhoi saja. Anda kaya, terima. Syukurkan. Anda miskin, sabarkan. Kalau orang beriman tetap itu beruntung. Nikmat datang bersyukur pahala, kemiskinan datang cobaan sabar berpahala. Ajaban bi amri mukmin. Begitulah hebatnya orang mukmin. Kalau beriman tetap dalam keberuntungan. Beriman kepada Allah. Yang ke-12 yaitu asyukur. Syukur ada juga ulama yang mendefinisikan wa farhul qalbi bi husulin ni'mah
wa farhul qalbi bi husulin ni'mah ma'a sarfil jawarihi fi ta'atil mun'im wal i'tirafu bi ni'matil mun'im ala wajhil khudu'. Gembiranya hati dengan keberhasilan nikmat seraya menggunakan anggota tubuh taat kepada yang memberi nikmat dan mengaku nikmat itu yang diberikan oleh Allah atas jalan al-khudu' dengan kesabaran dan tawadu. Jadi orang bahagia itu orang yang bersyukur. Semakin Anda bersyukur, Anda semakin merasa kebahagiaan dalam hati. Tapi semakin tidak bersyukur atas nikmat Allah, Anda akan kecewa. Jadi orang yang bersyukur itu meskipun sedikit, dia syukurkan. Kalau orang yang nggak bersyukur, banyak pun hartanya nggak bersyukur dia, tertanamlah di hatinya sifat rasa kemiskinan. Sama tua alikna orang pembengan, orang nikmat. Itu akan susah bisa. Maka qana'ahlah, syukurkanlah apa yang ada. Tanda orang syukur mengucap alhamdulillah, itulah kecilnya. Yang paling utama, pergunakan diri taat kepada Allah, karena yang memberi nikmat itu bukan Anda. Allah, taati yang memberi nikmat itu. Jika Anda bersyukur kepada yang memberi nikmat, dia akan tambahi. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, akan kutambah. Apabila tidak bersyukur, inna adzabi lasyadid, siksaku yang sangat pedih. Dan bersyukur ke manusia, kepada manusia dari Rasulullah, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Siapa yang menjadikan manusia itu? Allah. Manusia itu memberikan kepadamu sesuatu, nikmat. Ucapkan terima kasih. Kalau Anda berterima kasih kepada manusia, berarti Anda bersyukur kepada Allah. Jika tidak, itu tanda tidak bersyukur kepada Allah. Karena hakikatnya Allah yang memberikan melalui itu hamba manusia kepada bersyukur kepadanya, maknanya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka biasakan mengucapkan terima kasih, bersyukur, baik sama anak, sama siapa. Ada bantuannya sedikit, terima kasih ya. Ada terima kasih ya. Mudah mengucapkan. Nah, Allah mengetahui, melihat itu. Ahlu syukri ahlu ziyadati, kata Allah dalam hadis kudusi. Orang yang selalu bersyukur, itulah orang yang selalu mendapat tambahan nikmat-nikmat. Nabi Sulaiman banyak harta kekayaannya. Diangkat Tuhan menjadi raja.
rahasianya dia sangat banyak bersyukur kepada Allah. Bersyukur. Kemudian pembagian syukur ada 3 macam. Pertama syukrul lisan, yang kedua syukrul arkan, yang ketiga syukrul jinan. Adapun syukur al-lisan, at-tahadduts bi ni'amillahi ta'ala, menceritakan nikmat yang diberikan Allah, mengamalkan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun dengan nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, at-tahadduts bi nikmatillah syukrun, bercerita tentang nikmat Allah itu tanda syukur. Ceritakanlah dulu apa kesuksesanmu, ceritakan apa pemberian Allah, beberapa nikmat bagimu. Itu tanda syukur. Syukur bil lisan namanya. Yang kedua syukrul arkan, fahuwal amalu lillahi ta'ala, yaitu beramal karena Allah Ta'ala. Dalilnya i'malu ala Daud syukra, beramallah kamu akan ahli Daud syukra, sebagai kesyukuran. Nabi Muhammad SAW di waktu malam tertidur Aisyah, lalu dia bangun, dia lihat Rasulullah sholat. Tertidur Aisyah, kemudian bangun lagi, tetap sholat. Tidur lagi, bangun Aisyah, sholat. Padahal Rasulullah maksum, telah diampuni dosanya, ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Kemudian sampai Aisyah melihat kaki Rasulullah bengkak, merbosar, bengkak. Maka Aisyah mengatakan, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, wa qad ughfira laka ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, aku sebaikku seorang hebat nona sembahyang beramal, padahal nona dong diampuni dosa na lalu nak naro. Qal afala akuna abdan syakura, perlu aku menjadi hamba yang bersyukur Rasulullah. Jadi syukur bil arkan, dengan anggota tubuh. Coba bayangkan, pernahkah engkau melihat di YouTube nggak ada tangannya, nggak ada kakinya duanya, nggak ada telinganya, nggak ada matanya dua, tapi bekerja keras dia. Kita lengkap. Syukurkan. Yang ketiga syukur jinan, bahwa antas hada anna kulla nikmatin bika au bi ahadin minal ibad hiya minallah, bahwa engkau saksikan tiap-tiap nikmat yang ada padamu atau pada orang lain itu dari Allah. Apapun yang ada kau miliki, yang dimiliki oleh orang lain, itu adalah dari Allah. Jangan anggap dari kepintarannya, tenaganya dan sebagainya. Itu hakikatnya min Allah, dari Allah. Jadi hati itu
Tadi lidah alhamdulillah atau mengucapkan syukron. Kemudian badan bergerak untuk taat, itu syukurnya. Kalau hati, betul-betul jangan anggap itu usahamu. Itu karena sekolahmu yang tinggi, karena pangkat jabatanmu. Bukan. Hatimu tetap selalu bahwa apa yang kau capai dari Allah. Tidak sombong dari diri. Dari Allah. Itu syukur bijinan. Kemudian ada juga tingkatan syukur. Syukur orang awam. Pertama syukur orang awam atas nikmat saja. Dan yang kedua syukur orang khawas. Mereka bersyukur kepada Allah atas nikmat dan kesusahan. Yang ketiga syukru khawasil khawas. Jadi syukur orang yang khusus itu, dia tidak lagi melihat nikmat-nikmat yang ada itu. Yang dia lihat hanya pemberi nikmat. Betapapun banyaknya yang diberikan Allah kepadanya, harta dan sebagainya, yang dia lihat bukan lagi itu harta, hanya Allah yang dia lihat selalu. Itu tingkat yang paling tinggi. Jadi syukur ini adalah bagian dari sifat para rasul yang paling besar. Innahu kana 'abdan syakura. Para nabi adalah orang-orang yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara singkat, turiqul usul ilallah ada 12. Ini tidak sekedar bacaan dan pengetahuan, harus diamalkan. Amalkanlah supaya berarti ilmu. Yang pertama taubah, selalu taubat. Yang kedua muhasabah, periksa diri, hitung dulu amal ibadahmu, amal solehmu. Yang ketiga al-khauf, takuti akhirat. Kenapa kita takut? Karena ada neraka. Mau tidak mau akan ke akhirat dan ada surga. Yang keempat, roja, harapan. Apa yang kita harapkan? Kebahagiaan akhirat yang kekal. Yang kelima, al-siddiq, jujur. Al-siddiqu amanah wal kadhibu khiyanah. Jujur itu adalah amanah, dusta itu adalah khianat. Yang keenam al-ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala. Yang ketujuh sabar. Rahasia orang-orang sukses di dunia dan orang-orang besar, ternyata mereka itu orang-orang sabar. Para anbiya, para petinggi, pejabat negara, pejuang-pejuang terkenal pahlawan, mereka itu terkenal karena orang-orang sabar. Yang kedelapan al-wara', tinggalkan yang syubhat. Banyak yang halal. Sangat tidak logika itu. Ada ucapan, bagaimanalah
mendapatkan yang halal sedangkan yang haram saja susah, itu tanda orang bodoh, nggak berusaha, nggak jujur, nggak yakin kepada Allah, seakan-akan ingin sempit begini. Coba lihat matahari dibagi Allah, sama-sama mendapat. Air ada, hujan ada, udara sama-sama mendapat, tanah ada. Kenapa si Polan berhasil? Anda mencari yang haram, dia mendapat yang halal. Air tebu halal, air kelapa halal, ngiro halal, air laut halal, air sungai halal, air sumur halal. Banyak yang halal. Lalu dia, aku nggak mau minum kalau tidak minuman keras. Jadi syukurkanlah Allah yang menjadikan kita di Indonesia ini banyak sumber yang halal. Kesembilan, zuhud. Zuhud ini jangan kau anggap yang Zaid itu orang yang tidak berharta, lalu kau melihat benci kepada orang yang kaya. Itu orang kaya, nggak Zaid itu. Jangan. Bisa saja orang yang kaya itu dia punya mobil, punya rumah, punya kebun, punya harta, tapi nggak di situ lagi hatinya. Itu dia miliki hanya kepada Allah dia. Kau lihat orang miskin, seakan-akan dia zahid, pakaiannya kumuh dan sebagainya, padahal hatinya selalu cenderung kepada harta, ingin kaya, ingin harta, ingin itu, tomak itu dan sebagainya. Bukan itu yang dimaksud. Bukan zahidnya yang dimaksud. Zahid itu hati. Hatimu tidak terpaut kepada harta, meskipun hartamu ada atau tidak ada hartamu. Orang zahid itu bisa orang kaya. Orang zahid itu bisa orang miskin. Tergantung hatinya. Jadikanlah harta di tanganmu sebanyak mungkin. Boleh. Kamia berapapun boleh. Tapi yang perlu kau perhatikan kaifiyah. Kaifa, bagaimana kau mendapatkan harta itu? Cara halalkah atau tidak? Berapa banyak kau dapatkan harta? Boleh. Usahakan yang halal. Gunakan kepada ridha Allah. Baru yang ke-10, ridho. Ridhoilah apa yang Allah berikan kepadamu. Ridho semua. Yang ke-11, tawakal. Jangan lupa berserah diri kepada Allah setelah berikhtiar. Di dalam Fatihah pun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembah dulu, na'budu, baru minta tolong kepada Allah. Yang ke-12, asyukur. Berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada manusia. Orang yang bersyukur, orang akan bahagia hatinya. Orang yang tidak pandai bersyukur, selalu itu nanti menderita dan selalu kurang tertanam pada hatinya rasa kemiskinan. Maka bersyukurlah orang yang selalu bersyukur ataupun mempunyai sifat qanaah, itulah orang yang kaya. Kaya itu bukan kaya harta, tetapi kaya hati, kaya jiwa, kaya ilmu, kaya iman dan takwa. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fi'al khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira lana wa tarhamana wa idza aradta biqaumin fitnatan fatawaffana wa maftuni wa nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin shalihin yuqarribuna ila hubbi. Allahumma ja'alna min ibadika tawabin wa ja'alna min ibadika mukhlisin
waj'alna min ibadika as-sabirin as-sadiqin waj'alna min ibadika az-zahidin waj'alna min ibadika al-mutawakkilin waj'alna min ibadika asy-syakirin ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu